Kegiatan praktikum konseling kelompok oleh saya, Ardita Mevasania dengan NPM 2103010009 sebagai pemimpin kelompok atau konselornya. Dan anggota kelompoknya yaitu Sri Ayusyah Fitri, Tiara Kotrunada, Fani Rahma Fitria, dan Cahyo Agung Kurniawan. Dengan menggunakan teknik reframing dalam pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy, membahas tentang masalah perilaku people pleaser. Konseling kelompok ini dilakukan pada jam 11 siang sampai 11:45 di ruang B5, Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Magelang. Untuk kedepannya, saya akan merancang konseling kelompok dengan teknik self-management dalam pendekatan behavioristik dengan media kartu busa atau budaya santun untuk mengatasi rendahnya etika sikap sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik, sehat, alhamdulillah. Nggak ada yang sakit itu, sakit hati nggak ada kan ya? Oke. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa nih yang mau berdoa? Siap. Sebelum memulai kegiatan konseling kelompok di pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing mulai. Doa selesai. Nah, tujuan dari kegiatan kali ini yaitu pada siang hari ini kita akan membahas hal-hal yang dianggap kita penting untuk saat ini, esok, dan yang akan datang. Nah, yang nantinya itu akan bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Nah, oke. Untuk kesepakatan waktunya 30 sampai 35, apakah bisa disepakati semuanya? Sepakat ya. Oke, baik. Nah, dalam kegiatan konseling kelompok ini tuh ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui nih. Yang pertama ini, saya ingin bertanya dulu nih, teman-teman semua merasa sukarela ya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dari awal hingga akhir tanpa ada paksaan gitu ya? Sukarela ya. Terima kasih ya teman-teman. Kemudian apabila nanti jika teman-teman ingin menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan apapun itu yang ingin disampaikan, sampaikan saja. Kalian bisa terbuka sama teman-teman satu sama lain, karena tidak usah malu ataupun ragu untuk menyampaikan pendapatnya, karena apapun yang kalian sampaikan di sini tuh tidak ada yang benar dan salah gitu. Nah, nanti kalian juga jangan takut kalau apa yang disampaikan itu bisa dibocorkan ke yang lain-lain, karena di sini kita semua diusahakan untuk menjaga rahasia. Jadi harapannya nanti kalau kalian sudah keluar dari ruangan ini, kalian tuh bisa saling jaga rahasia satu sama lain. Nah, yang selanjutnya itu teman-teman bisa saling menghormati anggota kelompok satu dengan yang lain. Contohnya nih, ketika kalian ada yang sedang menyampaikan pendapatnya atau sedang menceritakan apapun itu, saya mohon jangan dipotong pembicaraannya. Nah, nanti dalam penyampaian pendapat itu, saya mohon juga teman-teman tuh bisa aktif ya untuk menanggapi ataupun bertanya satu sama lain. Nah, sampai di sini apakah bisa disepakati dan dipahami? Bisa ya. Oke. Kita lanjut ya. Biar ini nih, biar suasananya lebih asik dan kita lebih akrab satu sama lain, kita permainan dulu gimana nih? Saya mau ya. Nah, permainannya tuh sederhana, tapi ini bisa meningkatkan rasa biar kalian tuh saling interaktif sama lain. Nah, cara permainannya tuh gini. Jika saya menyebutkan angka 1, berarti kalian menirukan suara hewan sapi. Suara hewan sapi? Sapi, mo gitu. Nah, ya mo gitu. Nah, yang kedua itu kucing. Kucing gimana? Meow. Nah, yang ketiga itu monyet. Nah, benar, monyet itu nah itu sambil ada gerakannya.
gitu. Kalau mo, nah terus kalau meow, meow. Kalau monyet, gitu ya. Oke, sedikit. Bisa? Bisa. Kita coba ya. 2, meow. 3, 1, mo. 2, 1, meow. 3, 1, 2, meow. 2, 3, meow. Satu kali lagi ya, benar-benar bagus kan tadi. Ingat lagi, satu apa? Mau. 2, meow. Terus 3, monyet. Oke, ini lebih cepat lagi ya. Dan ini menguji kekompakan kalian sama konsentrasi, oke? 2, 1, meow. Yuk, ulangi ya. 2, 1, meow. 1, 3, oke, tepuk tangan buat kita semua. Ini kelihatannya udah pada siap ya. Terus duduknya udah pada nyaman kan ini semuanya? Nyaman kan? Ya, oke. Dalam proses kegiatan konseling kelompok ini nanti jika ada yang mau menanyakan pendapatnya ataupun menyambung itu baiknya gimana nih teman-teman? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang lain? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Oke. Angkat tangan ke atas. Oh ya, angkat tangan di sini gitu ya. Oke, berarti bisa disepakati ya bahwa angkat tangan ke atas gini ya. Iya. Oke, baik. Nah, terus kan tadi sudah disepakati di awal bahwa kita akan berjanji untuk merahasiakan rahasia ini. Nah, saya ingin kalian mengikuti kata-kata saya gitu ya. Ya. Saya berjanji dan berkomitmen untuk menjaga rahasia apapun itu yang saya dapatkan dan yang saya dengar dalam kelompok ini. Nah, oke. Karena kalian sudah berjanji nih, jadi saya harap bahwa kalian tuh bisa menjaga rahasia ini dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, di sini siapa nih yang mau menceritakan keluh kesahnya atau apapun yang sedang mengganggu atau apapun itu yang menjadi masalahnya saat ini? Mulai siapa dulu? Saya. Oke, Mbak Fani silakan. Masalah yang mengganggu selama ini tuh dalam kegiatan belajar saya gitu, kayak di kampus itu saya masih bingung membagi waktu antara saya ikut organisasi, kan saya ikut lebih dari satu. Antara jam kuliah, karena semester ini kan udah padat banget ya, jadi bingung pulang saya terus ditambah kebetulan saya ikut PPMT, jadi bingung mau menjadwalkan biar nggak tadakan itu kayak gimana, itu sekarang masih bingung. Oke, jadi Mbak Fani itu bingung untuk membagi waktu antara kuliah dan organisasi dan pekerjaan yang menurut Mbak Fani itu penting bagi Mbak Fani. Ya. Oke, ada yang lain? Oke, silakan. Mungkin masalah yang bagi saya cukup mengganggu itu, saya punya rasa nggak enakan sama teman gitu. Jadinya kalau teman nyuruh atau minta tolong ya, mungkin kalau teman suruh gitu minta tolong ya, walaupun kondisi saya gimana pun kondisi saya ya saya tetap pengennya nolong aja, saya usahakan buat nolong. Jadi mas saya tuh merasa mas saya tuh punya rasa nggak enakan sama orang, apapun kondisinya mas saya lebih mementingkan kepentingan orang itu dulu. Oke, Tiara, silakan. Kalau saya kurang lebih sama yang saya, tapi kalau saya lebih ke misalnya ke teman dekat gitu, kayak kalau ke teman dekat itu susah gitu kalau buat mengelola, karena ya kita kadang lagi sibuk kan nggak bisa nemenin dia gitu, tapi kita harus gimana caranya tetap bantu dia gitu, supaya nggak kecewa.
Jadi kurang lebihnya sama ya kayak Mas Aryo, tapi kamu lebih bisa mengontrol, lebih kayak ke teman dekat kamu. Beberapa orang. Ya, enggak semuanya orang gitu ya. Oke, dan terakhir. Kalau saya mungkin ini suka karena fisik itu. Tapi saya nggak terlalu mikirin, cuman karena akhir-akhir ini kalau misalnya lagi jenuh mbak gitu kan ada sepupu. Nah kan kadang ibu-ibu saya tuh suka kayak banding-bandingin gitu loh, bandingin saya sama sepupu saya. Kan sepupu saya badannya kan ya bagus lah, langsing, putih juga kan, nggak mungkin banding-banding saya gitu. Jadi masalah Mbak Ayu itu kayak yang banyak sekali tuh insecure gitu ya, insecure fisik karena Mbak Ayu tuh suka dibanding-bandingin sama sepupunya gitu. Nah oke. Dari beberapa masalah nih kan sudah disampaikan satu persatu ya. Nah menurut kalian nih masalah siapa yang kita bahas selesaikan dahulu atau yang menurut kalian tuh penting atau urgent? Itu siapa? Kalau dari saya masalah hampir sama kan masalah kita. Yang lain? Karena di sini kebanyakan yang menyangkut kayak hubungan sosial gitu ya, dari Mas Cahyo, dan kebetulan masalah dari Mbak Tiara juga hampir sama. Jadi kalau saya mungkin bisa dari masalahnya Mas Cahyo. Oke, kalau baik Kan lebih dominan masalahnya. Oke. Baik. Nah, sepakat ya bahwa masalahnya Mas Cahyo kita selesaikan terlebih dahulu di sini. Nah, kalian kan masih bertanya-tanya nih. Nah, terus masalahnya kapan gitu kan? Nah, itu kita akan selesaikan di pertemuan konseling kelompok pada hari berikutnya. Gitu ya. Jadi kita sepakat ya ini? Oke. Baik. Buat untuk Mas Cahyo bisa menceritakan lebih detail apa yang menjadi Mas Cahyo itu kayak merasa gak enak sama teman-teman atau gimana ya, masalah nggak enakan ini tuh mungkin lingkupnya nggak cuma di perkuliahan aja, bahkan di rumah atau yang lain juga. Ya contohnya kalau di kuliah sendiri karena kan kita tugasnya banyak, mata kuliahnya juga banyak, deadline-nya juga beda-beda gitu kan, ada yang dekat ada yang jauh. Kayak pas mau UAS ini kan banyak tugas observasi. Iya benar. Kadang teman itu minta tolong ke saya, tanya ke saya ini gimana, saya juga pastinya nggak keberatan gitu, tapi kan tugasnya saya sendiri kadang-kadang belum tak kerjain, belum tersentuh, tapi saya tetap ya nolong aja. Akhirnya tugasnya saya ya nanti nggak maksimal ngerjainnya, soalnya bukan mepet deadline, atau bahkan pernah saya ngerjain tugasnya juga lewat dari deadline. Terus kalau masalah-masalah di rumah itu lebih kayak pulang kuliah tugasnya banyak, badannya capek, tapi tetap orang lain minta anterin kemana itu tetap tak anterin walaupun badan saya capek atau gimana. Terus ya pokoknya kalau ada orang nyari saya minta tolong apa, saya itu lebih pengennya ya tolongin lah. Kayaknya masalahnya dia lebih penting, kalau aku kan nanti bisa setelah itu. Tapi padahal kan nggak cuma 1-2 tuh pasti. Kalau kurang kayak gitu, kadang sehari bisa dia banyak di kampus kayak gitu, di rumah kayak gitu lagi. Akhirnya masalah pribadi saya atau pekerjaan saya sendiri nggak berkaitan. Itu Mas saya merasa bahwa kepentingan orang lain itu lebih penting dari saya sendiri. Jadi kayak Mas saya itu lebih mementingkan kepentingan orang lain gitu ya. Oke, kalau dari teman-teman semua nih yang menjadi titik utama dari masalah Mas Tahir itu apa? Oke, Mbak Tira silakan. Kurang lebih dia nggak enakan sama mungkin dia tipe orang yang nggak bisa nolak. Oke, ada lagi? Ayo Mbak Ani. Oke, Mbak Ayu silakan. Dari saya sama juga kayak Mbak Tiara, kan Mas saya juga ya dikenalkan baik banget gitu kan ya. Terus selalu ini nerima pertolongan dari mereka. Mungkin itu nggak enakan itu menolak. Jadi Mas saya tuh kayak nggak rasa enak gitu untuk menolak gitu ya. Saya mikirnya mungkin saya masih bisa, jadi ya ditolong selagi masih bisa. Mbak Ani? Ya,
Oke. Kalau saya lebih sama seperti Mbak Tia yang dibilang tadi merasa nggak enakan, mungkin karena Mas Cahyo itu merasa oh iya ini teman saya perlu kalau nggak ditolong nggak enak, terus juga dia itu lebih ke nggak enakan gitu, ya mungkin nggak mau ngecewain. Iya. Oke, benar banget itu teman-teman, bahwa Mas saya tuh kayak merasa dia tuh harus selalu ada untuk orang lain, tapi dia tuh belum bisa untuk merawat diri sendiri. Dia tuh mementingkan kepentingan orang lain, walaupun kepentingan dia sendiri tuh dia tidak apa, ya belum, dia tuh belum bisa menanganinya gitu loh. Jadi dia mungkin merasa bahwa dia tuh saya harus selalu ada untuk orang itu, mungkin saya tidak boleh nih mengecewakan orang itu. Terus tuh dia juga merasa bahwa oh saya bisa kok, saya lebih menolong orang lain dulu daripada diri sendiri. Nah oke. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak tentang masalahnya Mas saya kepada Mas saya tentang apapun itu, misal pernah nggak sih Mas saya itu nolak, atau pernah nggak sih Mas saya capek sama keadaan ini? Oke, Mbak silakan. Mau tanya, pernah nggak sih apa kalau pas kamu nolak kamu tuh gimana? Pernah nggak nolak? Yang pastinya soalnya saya mungkin juga yang minta tolong kan banyak, jadinya nggak mungkin dalam satu waktu itu tak tolongin semua. Pastinya pernah lah nolak, walaupun nanti kalau pas nolak saya pasti kepikiran sama orang itu, pasti ngerasa wah yo iya ngerasa bersalah yo, nanti dia gimana, nanti bisa nggak ya ngerjainnya, kalau ngerjain sendiri bisa, atau ada yang nganterin nggak ya kalau suruh nganterin. Terus yang pastinya ya pernah sih kalau nolak orang. Ya jarang, soalnya saya mikirnya kalau aku bisa ya itu aku tak tolong selama aku bisa. Itu Mas saya jarang menolak orang ya, lebih ke saya iyain aja, karena Mas saya tuh berpikir bahwa saya tuh bisa, sedangkan orang lain tuh membutuhkan bantuan saya, jadi saya harus membantu orang tersebut dulu sebelum lebih mementingkan orang itu daripada saya. Ya. Kadang gini juga, saya punya pikiran itu kalau bantu orang kan kadang bisa cepat kan, pasti pikirannya dijelasin 1-2 kali bisa paham. Nah, tapi kan itu bisa salah juga, kadang-kadang orang kan tanya gitu terus. Nah, mungkin itu juga yang bikin saya tuh lama, akhirnya nanti dampaknya udah jadiin yang ini, ngajarin yang ini, yang lain ngerasanya tersingkirkan. Oh iya. Jadi kadang kan iya ada yang pikir orang kan beda-beda. Nama saya misalnya udah bantu ini, terus janjiin yang satu, tapi yang satu belum selesai kan jadi berdampak pada yang lainnya gitu ya. Oke, ada yang lain? Mungkin dari Mas saya, Mbak Ayu. Pernah nggak sih Mas saya tuh misal habis nolongin orang, nah orangnya ini tuh nggak tahu terima kasih gitu sama saya, terus perasaannya Mas saya itu gimana? Kalau dari saya sendiri, saya kalau nolongin orang itu sebenarnya ya udah, asal itu saya bisa, kenapa nggak tak tolong. Jadinya saya nggak pernah mikir ke belakangnya setelah tak tolong dia itu bakal gimana, ngasih apa, terus tindakannya dia sama saya kayak gimana, itu saya nggak pernah mikirin. Nggak tahu terima kasih itu ya udahlah, haknya dia mau terima kasih atau enggak. Tapi sewajarnya manusia pasti kan ada rasa kayak gini loh, nggak apa ya, kayaknya kalau aku nolongin kamu tuh tak usahain maksimal, tapi sebenarnya nggak berharap, tapi kayak cuman iya kayak bercermin gitu loh, kayak kok ternyata kayak gini ya, mungkin itu cuman tak tambahin buat pengalaman. Oh ternyata nggak semua orang kayak aku ya, oh ternyata ada individu-individu yang memang karakternya seperti itu ya, kita nggak bisa maksa soalnya itu karakteristik masing-masing. Berarti Mas saya nanti misalnya dia minta tolong lagi, Mas saya masih mau? Ya selama saya bisa ya tak tolong. Walaupun dia nggak ada timbang baliknya sama Mas Tahyo,
tapi mas saya itu tetap menolong gitu, nggak bisa menolak atau nggak bisa untuk berkata nggak bisa gitu. Sebenarnya menolak itu bisa. Sebenarnya bisa, tapi ya itu lagi, saya selalu membelakangkan keperluan saya demi keperluan orang lain. Jadinya ya orang lain mau setelah itu gimana, yang penting urusannya sama saya selesai, minta tolong sama saya selesai, aku udah ngusahain maksimal, ya udah. Oke. Saya mau bertanya nih Mas Cahyo, sampai kapan Mas Cahyo akan bersikap seperti itu terus? Mungkin tingkah laku manusia kan selalu berubah ya Mbak, nggak tahu gimana kondisinya, bahkan lingkungan juga bisa mempengaruhi. Tapi dari dulu sampai sekarang pikiran saya masih sama dengan prinsip kayak gitu, sama tidak tak tolong ya tak tolong. Sampai kapan itu nggak tahu, karena menurut saya tindakan menolong orang kan termasuk tindakan yang positif dan tidak merugikan. Kadang kita nolong orang itu jadi sama-sama belajar, sama-sama tahu. Ya gimana ya? Ya di situ tempatnya, salah satu tempat saya buat belajar. Jadinya tetap uang menurut saya nggak merugikan, ya sampai kapanpun mungkin bakal kayak gitu. Saya boleh bertanya mas ya. Nah, dengan pola pikir yang mas saya seperti ini itu berdampak nggak sih atau mempengaruhi kehidupan pribadi atau hubungan sosial mas saya sendiri itu nggak sih? Berdampak ya mungkin jelas berdampak. Kadang karena nggak mau nolak sama orang, kadang tetap memaksakan diri buat memenuhi kebutuhan orang lain, itu sering kecapean, terus manajemen waktunya juga nggak berjalan. Walaupun saya itu sudah mengusahakan memanajemen waktu, misal tak jadwal jam sekian sampai jam sekian saya mengerjakan kerjaan ini, menyelesaikan kerjaan ini, tapi ketika di jam tersebut ada orang minta tolong dan menurut saya itu urgent, harus segera ditolong, dan saya udah lihat kondisinya sendiri, itu kan pasti saya mengutamakan orang itu dulu. Akhirnya jadwal saya sia-sia toh. Terus yang ketiga itu yaitu mungkin berdampak negatifnya dari tugas-tugas saya juga nanti nggak maksimal. Terus untuk pengumpulannya juga pasti molor-molor dari batas waktu, itu pasti kadang ada kejadian. Jadi dampaknya tuh lebih ke pribadi mas Cahyo gitu ya, kayak belajarnya kurang maksimal, terus manajemen waktunya juga jadi kayak terpecah belah, berantakan gitu ya kan ya. Nah oke teman-teman, dari pernyataan atau yang sudah diungkapkan Mas Cahyo, kita dapat memahami bahwa yang pola pikir Mas Cahyo ini atau yang dipikirkan Mas Cahyo ini adalah pemikiran yang irasional. Nah, apa itu sih pemikiran irasional? Bahwa dia tuh selalu berpikir bahwa saya tuh harus mementingkan kebutuhan orang lain dulu nih, karena dia berpikir bahwa saya tuh bisa, saya harus jadi saya tuh harus membantu orang-orang yang membutuhkan saya. Nah akibatnya bahwa yang tadi dia menjadi belajarnya kurang maksimal, terus manajemen waktunya juga berantakan, terus dia juga capek, lelah menghadapi kan. Nah jadi pikiran itu tuh salah ya teman-teman. Jadi di sini kita semua akan mencari solusi bareng-bareng buat Mas Cahyo untuk mengembalikan pemikiran Mas Cahyo ini menjadi pemikiran yang lebih rasional lagi, menjadikan Mas Cahyo agar masalahnya ini bisa terselesaikan bareng-bareng di sini. Oke ya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan buat Mas Cahyo. Mas Cahyo pernah nggak berkata tidak gitu sama orang? Sorry nggak bisa, tidak, aku nggak bisa sama kamu. Kalau secara tegas ngomong tidak itu yang saya rasa ya, itu hampir nggak pernah. Tapi mungkin secara tidak langsung mengatakan tidak itu pasti iya. Oh, tapi
tapi nggak secara langsung ngomong gitu. Jadi tuh nggak langsung mengatakan, oh nggak mau, aku nggak mau ke kamu, aku aja tugasnya banyak, itu enggak ya? Iya, soalnya menurut saya juga ngomong ke orang itu kan harus secara baik-baik juga, jangan Iya, sampai iya. saya menolak itu terus menyakiti hati Hatinya. orang. Jadi kan nih, kalau yang orang yang ditolong sama mas saya kan dia merasa senang gitu ya, senang bahwa oh aku jadi bisa nih, jadi senang karena bisa ditolong sama mas saya gitu ya kan. Nah jadi kan mereka merasa senang bahwa mas saya tuh bisa menolong, bisa membantunya. Nah tapi dari dalam diri mas saya sendiri itu bahwa mas saya tuh kayak malah mementingkan kepentingannya itu loh. Nah dari itu apa yang membuat mas saya itu berpikir bahwa saya itu harus membantu teman-teman saya, bahwa saya itu harus memuaskan mereka dan saya harus menyenangkan mereka. Apa yang membuat mas saya berpikir seperti itu? Mungkin kalau ini jawabannya lebih ke tugas akademik perkuliahan ya. Saya berpikir kenapa harus bantu teman, karena ya tadi itu dengan bantu teman saya bisa saling bertukar informasi, bisa saling tahu. Terus saya juga dapat kadang saya memperoleh gambaran dari saya bantu teman kan pasti sama-sama ngerjain kan, jadinya saya dapat gambaran oh jadi nanti kalau saya ngerjain harus ini, walaupun nanti pas ngerjain ya pasti lupa. Lantas bagaimana dengan orang yang sudah mas saya bantu, terus yang sudah mas saya berikan bantuannya gitu, yang sudah pokoknya yang sudah mas saya tuh bantu dengan semaksimal mungkin, tapi lantas mereka tuh mengabaikan mas saya kayak yang tadi, tidak ada rasa rasa terima kasih atau timbal balik yang diberikan gitu. Menurut saya asal dia tetap baik sama saya, yaitu mungkin terima kasihnya dia ke saya gitu. Asal dia tetap berteman baik, saya ngajak ngobrol dia mau menjawab dengan biasanya, ya itu mungkin termasuk cara berterima kasihnya dia. Jadinya saya nggak mematok terima kasih itu harus yang dengan tindakan yang spesial tuh. Dengan perilaku sehari-hari yang biasa saja itu sudah menunjukkan rasa terima kasih. Jadi menurut mas saya tuh walaupun terima kasihnya nggak harus ucapan atau memberikan sesuatu, kalau dia baik terus dia biasa sama saya itu termasuk tanda terima kasih gitu ya. Nah menurut teman-teman semua nih, perilaku mas saya ini ada merugikan nggak sih bagi diri sendiri mas saya gitu? Oke, Mbak Ani. Kalau menurut saya ya pasti ada dampak positif dan negatifnya, pasti ada kalau kerugiannya dari masalah sendiri ya nanti tugas dia sendiri terbengkalai, jadi waktunya terbuang-buang buat nolongin orang lain, terus dia jadi keteteran sendiri gitu loh karena nolongin orang lain, karena dia nggak enakan kalau nolak. Jadi dari perilaku ini malah justru merugikan diri sendiri bagi mas saya gitu ya. Mbak Tiara, baik? Kalau dari saya mungkin kan kadang ada orang yang penting baik dulu sama orang, entah itu orang yang apa terserah gitu, yang penting kita baik. Kalau misal kita udah baik sama orang yang nggak baik kan, ya itu kan itu urusan dia sama Tuhan kan. Kalau misalnya nanti mungkin mas saya juga bisa mendapat kebaikan dari orang lain. Baik. Kalau dari saya untuk dampak yang akan mas saya alami mungkin dari kesehatannya, kan kesehatannya jadi terganggu juga. Dia kadang sering tidur larut malam, itu kan nggak baik kesehatan. Terus sering kelelahan juga karena itu dia menolong teman-teman. Jadi dampaknya lebih pada kesehatan mas saya kayak kelelahan gitu ya. Nah, mas saya tuh ada kecemasan sendiri atau rasa takut nggak sih kalau misal mas saya tuh menolong orang tapi tidak sesuai ekspektasi mereka gitu? Pasti ada rasa kayak gitu. Bahkan
kadang saya ngerasanya itu kenapa harus tanyanya ke saya, belum tentu juga saya benar, saya bisa. Kadang-kadang bahkan tugas-tugas yang belum saya kerjakan, kenapa harus tanyanya ke saya, karena kan saya tahu, padahal kan belum tentu itu bisa, belum tentu itu benar. Ya pasti ada kekhawatiran kayak gitu, tapi saya mikirnya ya orang dia tanyanya ke saya, ya saya punya hak untuk menjawab. Apa yang saya tahu ya itu yang saya jawab. Jadi punya ya walaupun nggak apa ya, menurut saya tuh kekhawatiran dan kecemasan itu ada. Oke. Nah, ketika Mas saya menghadapi hal seperti itu tuh, Mas saya tuh biasanya ngelakuin apa gitu? Ketika menghadapi hal kalau tidak sesuai ekspektasinya orang lain itu, ya itu tadi saya berusaha. Biasanya saya tetap bertanya, tanya ke orangnya. Saya terus terang kalau belum ngerjain, ide saya itu tepat nggak, sesuai nggak sama keinginannya dia, sesuai nggak pemikirannya. Kalau sesuai ya silahkan, mau tanya lagi juga silahkan ya. Jadinya yang bisa saya lakuin mungkin lebih ke menyatukan pendapatnya, biar enggak pendapatnya cuma dari saya tok gitu loh. Jadinya dari dia juga paham, saya juga bisa tahu. Jadi untuk meminimalisir itu, Mas saya juga bertanya sama orang lain, dari Mas saya, kamu udah paham belum? Terus kamu udah ngerti belum? Wah, jelasin gitu. Nah, sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu sama Mas saya? Oke, Mbak Adi. Kan selama ini Mas Sayo ini kan banyak membantu orang lain. Nah pasti ada kan satu dua orang atau banyak yang Mas Sayo tolak. Kan banyak reaksi yang ditimbulkan dari yang Mas Sayo tolak itu. Reaksi apa sih yang pernah Mas Sayo temui? Reaksi yang seperti apa? Mungkin kalau sampai marah belum pernah ya. Saya rasa belum pernah saya. Tapi saya kan nggak tahu gimana orang lain itu. Saya membicarakan Mas Sayo berasa. Ya saya kan nggak pernah tahu kayak gitu. Tapi yang saya lihat di depan tuh pasti ada ekspresi kecewa. Pasti ada ekspresi kecewa. Pasti ada ekspresi kayak kadang-kadang ada yang berpikir gini. Nek nolong dia mau, tapi nek nolong aku kok selalu nggak mau, selalu ngutamainnya yang ini. Padahal saya sendiri juga nggak pernah milih orang-orang tertentu tok yang saya tolong. Terus mungkin kalau dari ekspresi ya, kalau marah nggak pernah, pasti kecewa. Ya andaikan ada ekspresi-ekspresi yang saya sendiri bisa sakit hati, ya itu tak agak guyon aja. Nanti saya lebih melampiaskan ke guyon. Nah nggak pas kan ada misalnya ini udah saya tolak, terus besokannya dia perilaku langsung berbeda gitu. Nah, kemungkinan pernah pasti kayak gitu. Tapi nek kayak gitu saya berusaha untuk besoknya lagi dia punya pekerjaan apa sih? Saya tolong, saya bantu, ya saya dekati, berusaha dekati sampai dia biasa lagi ke saya. Oke, Mbak Pani silakan. Saya mau tanya sama Mas Sahyo, Mas Sahyo capek nggak sih dengan sikap yang kayak gitu? Kata capek itu kan manusiawi ya, pasti kadang-kadang capek, tapi kadang-kadang capek, tapi ya sudah, itu saya merasa itu tuh udah bagian dari hidup saya. Daripada saya itu hidupnya gabut, nggak ada ngapa-ngapain, uang selo, ya mending melakukan pekerjaan yang lain. Ada yang minta tolong, ya itu bisa aja dengan pekerjaan saya. Oke, silakan Mbak Dara. Saya mau tanya, pasti Mas saya punya gitu kan orang yang menurut saya Mas saya nggak suka gitu. Terus orang yang nggak suka tuh minta tolong Mas saya, terus gimana kalau orang yang nggak suka minta tolong kamu sikap kamu tuh gimana? Orang yang nggak disuka, Apakah masih tetap membantu atau gimana gitu, atau kan kamu nggak suka banget gitu sama orang?
ya biasanya tetap saya bantu, walaupun kan perasaannya beda ya, bantu orang yang sama-sama satu frekuensi, sama-sama yang suka lah, enak, sama orang yang kok nggak dekat, nggak suka, itu kan pasti beda ya. Biasanya kalau orang yang nggak saya suka ya bantunya ya tetap maksimal ya, saya juga tetap maksimal, tapi ya mungkin jarang aja sih, jarang menekankan kayak gimana ya, nggak detail lah bantunya. Oke, jadi Mas saya itu siapapun itu Mas saya bantu ya. Jadi kayak Mas saya itu nggak memandang siapapun itu, walaupun aku nggak suka sama orangnya, tetap saya bantu. Tapi saya tidak maksimal dalam membantu, maksimal tapi tidak semaksimal orang yang sefrekuensi dengan saya, gitu kan? Nah, oke. Nah, kan udah diketahui ya bahwa masalah Mas Sahyo yang pertama bahwa Mas saya itu ya tidak bisa menolak untuk membantu siapapun itu. Terus dia mementingkan kepentingan orang lain, walaupun kepentingannya tuh belum selesai gitu. Jadi dia tuh kayak belum malah mementingkan orang lain dan lupa sama diri sendiri, yang akibatnya bahwa belajar masalah kurang maksimal, terus waktunya juga berantakan, terus juga kelelahan, kesehatannya juga terganggu. Nah, dari masalah-masalah ini adakah solusi yang bisa kalian sampaikan untuk Mas Sahyo? Saya, Oke, Mbak. jadi gini ya Mas Sahyo, kalau solusi dari saya diibaratkan tuh Mas Sahyo punya kompas. Di hidup Mas Sahyo itu ada kompas, Mas Sahyo punya kompas. Kompas itu arahnya mengatakan ya dan tidak. Jadi ketika ada seseorang meminta bantuan atau pertolongan kepada saya, yuk Mas Sahyo misal lagi sibuk atau lagi ada kerjaan, atau misalkan Mas Sahyo lagi free nih atau lagi mau bantu, Mas Sahyo bisa nih kalau lagi sibuk pilih aja yang tidak lagi pengen bantu, lagi free itu lagi pengen menolong, itu bisa katakan ya. Jadi ada kompasnya dulu yang arahnya ya dan tidak. Saya Solusi buat Mas Sahyo tuh mungkin dia bisa improvis apa, tapi nggak harus berpikiran bahwa semua orang yang dia tolak, maksudnya semua orang yang ditolak karena dia mau membantu gitu, kalau semua orang itu kecewa gitu loh. Mungkin ada yang bisa memahami saya, mungkin kalau saya sibuk gitu kan nggak mungkin semua orang berpikiran negatif tentang saya. Kalau dari saya, karena kan kita ini kan makhluk sosial ya, pasti kan butuh yang namanya orang lain untuk membantu kita. Tapi kan ada kalanya kita juga harus melihat diri kita sendiri gitu loh. Kita tuh mampu enggak, tapi kalau misalnya dirasa kayak kita tuh udah nggak mampu, nah kita tuh wajib untuk mengatakan tidak. Oke. Yes, kalau saya sih seperti itu. Jadi solusi yang diberikan Mbak Fani yaitu yang tadi kompas ya atau tidak. Kemudian Mbak Tiara bahwa ada kalanya kalau pasar menolak tuh mereka tuh bisa memahami Mas Sahyo gitu, nggak harus Mas Sahyo harus selalu memahami mereka gitu. Nah, yang terakhir Mbak Ir bahwa ada kalanya kan kita juga bersosial dengan orang, tapi ada kalanya juga kita kan merasa capek, itu kita harus bisa untuk mengatakan tidak pada mereka gitu. Nah, dari solusi-solusi ini nih mungkin mana sih yang mau Mas Sahyo lakukan gitu yang menurut Mas Sahyo sesuai dengan Mas Sahyo? Nggak langsung, maksudnya nggak langsung Mas Sahyo itu berubah, tapi pelan-pelan menuju ke arah yang lebih baik gitu. Karena kan dengan sikap Mas Sahyo seperti ini tuh nanti malah sebenarnya merugikan Mas Sahyo sendiri gitu. Dari ketiga solusi tadi sih menurut saya sangat-sangat membantu sekali ya bagi diri saya. Tapi mungkin yang paling masuk akal dan saya sedang membangun konsep itu juga dari pendapatnya Mbak Tiara tentang berpikir positif ke orang lain. Jadinya saya harus melatih diri bahwa orang tuh belum tentu berpikir buruk lah kalau saya tuh. Jadi Mas Sahyo dalam nanti ingin menerapkan solusi yang diberikan oleh Mbak Tiara ya. Oke, dari pertemuan kali ini kan sudah memberikan solusi ya. Nah, misalkan Mas Sahyo itu berkomitmen untuk
melihat perilaku menolak sebagai langkah untuk menghargai diri sendiri, dan bagaimana jika Mas Tahir itu melihat perspektif dari saya harus menyenangkan semua orang, saya harus membantu semua orang, menjadi saya memiliki hak dan kewajiban untuk mengutamakan kebutuhan pribadi saya daripada orang lain. Gimana Mas Tahir? Setelah saya pikir-pikir karena itu juga sangat bermanfaat bagi diri saya, insya Allah saya bisa menerapkan cara yang seperti itu. Oke, insya Allah ya Mas Ahyo. Iya. Dan di sini saya ada selembar kertas ini buat kalian menuliskan kata-kata positif untuk Mas Ahyo. Nanti setelah itu Mas Ahyo bawa pulang dan tempelkan di meja belajar atau apapun itu ya. Jadi sebagai pengingat Mas Ahyo gitu. Jadi Mas Ahyo tuh kayak oh iya, kemarin saya sudah melaksanakan, sudah berkomitmen untuk ini. Jadi Mas saya ada pengingatnya gitu. Boleh ya? Ini, silakan. Kalau sudah bisa dudukkan Mas saya ya. Mas saya nanti bacanya nanti ya kalau udah di rumah gitu ya, sambil ditempelkan di meja belajar atau oke. Surat cinta. Nah, karena kegiatannya sudah selesai, sudah mau jam istirahat juga, sudah ada ya teman-teman. Kita akhiri ya kegiatan pada kali ini. Terima kasih untuk partisipasinya untuk kalian, dan terima kasih buat Mas Sayo karena sudah berkenan untuk menyampaikan masalahnya dan sudah ingin berkomitmen untuk menjadi lebih baik lagi dan untuk berpikir lebih positif lagi. Untuk pertemuan selanjutnya kira-kira mau kapan nih teman-teman? Depan. Kita sepakati bahwa pertemuan selanjutnya untuk minggu depan ya, di jam yang sama ya. Oke, baik. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.